Os hidung. Jadi yang di atas ini pusaka aku kemana Rek? Oh, ini. Os nasal. Nih di atas. Jadi kemarin kan udah belajar di sini apa namanya? Os frontal. Nah di depannya sini ada os nasal. Terus ada juga os maksila, itu paling luas. Itu paling luas dan paling di lateral paling luas. Ini os maksila atau orang atas. Os maksila sini. Diarahnya di sini. Terus ada juga os lakrimal. Ini. Os lakrimal. Dari kecil ini, kan ini maksila luas. Terus ini ada batasnya, kalian lihat ada garisnya. Nih, nah ini nih bagian kecil ini os lakrimal. Oke. Terus ada juga os premaksila di sini. Nih, jadi kalian lihat batasnya. Incisivum nama lainnya. Di os premaksila sebelum maksila. Jadi di sini. Oke, premaksila. Ini garisnya. Garisnya antara maksila sama premaksila. Terus ini garisnya nasal, garisnya lakrimal. Terus ada juga os zygomaticus. Jadi zygomaticus itu ini membentuk kristal dan prosesus. Nanti kita bahas sendiri, oke? Ini os zygomaticus. Terus lanjut juga kalau kalian lihat di bawah itu ada os palatina. Os palatina ini. Jadi cetaknya mulut itu os palatina. Cetaknya mulut. Langit-langit. Sorry. Langit-langit. Cetak. Terus di belakangnya palatina ini ada yang bentukan sayap namanya os pterygoideus. Os pterygoideus ini. Di palatina os pterygoideus. Terus ada juga os yang selalu di tengah. Biasanya kalau memotong kranial ini selalu hilang, soalnya benar-benar satu dan di medial tengah. Namanya os pomer ini. Os pomer pas di tengah. Os pomer. Terus ada juga os rang bawah namanya os mandibula. Ini os mandibula. Cari. Di rang bawah os mandibula. Terus ada juga tulang lidah. Namanya os hyoideus. Oke. Jadi tulang itu pun enggak lidah, enggak seperti patah lidah tak bertulang. Sebenarnya tulang. Tapi kita nggak punya preparatnya, soalnya tidak. Os hyoideus. Terus kita bahas satu-satu. Di pertama os nasal. Os nasal. Ada jalan masuknya buat udara. Ini. Jadi kalau ditunjuk sini namanya apertura nasi cranialis. Jadi apertura itu jalan masuk. Apertura itu jalan masuk. Nasi berarti nasal. Cranialis berarti di depan. Apertura nasi cranialis. Jadi di sini. Terus di antara kan lubang hidung ada dua. Nah, skatnya itu dipisahkan oleh skat yang namanya septum nasi. Septum nasi ini skatnya yang memisahkan dua lubang nasal, lubang hidung. Jatuh lagi. Apa sih jatuh? Os nasal. Septum nasi di os nasal. Terus ada juga kayak garisnya. Garisnya itu kita sebut incisura karena sebenarnya itu retakan, tapi enggak terlihat secara makroskopik. Ini incisura. Jadi garisnya ini kita sebutnya incisura. Garisnya aja ini batasnya. Nah, ada dua garis di nasal yang berdekatan dengan lakrimal sama berdekatan dengan maksila sini. Jadi kan ini nasal, ada yang lakrimal sama maksila. Nah, yang di sini berdekatan dengan lakrimal itu namanya incisura nasolakrimal. Incisura nasolakrimal yang ini hitam. Bila ditebelin ini incisura nasolakrimal. Ini antara nasal sama lakrimal. Terus ada juga yang antara nasal sama maksila. Ini garisnya namanya incisura nasomaksila. Jadi O itu kadang juga sebuah sebutan di ANFED gabungan. Nasomaksila berarti antara nasal dan maksila. Nasomaksila. Udah itu insisuranya. Dan di os nasal. Lanjut kita ke os paling lebar namanya os maksila. Di os maksila itu ada dua bentukan spesial pada setiap hewan, di ruminan sama di kuda. Kalau di ruminan itu hanya membentuk ini kayak benjolan di pipi, namanya tuber fasciae. Oke. Tapi kalau pada kuda ini
Kan bentukannya seperti tepian tajam. Iya, Kris. Namanya crista, tepian tajam. Namanya crista facialis. Jadi bedakan tuber faciae sama crista facialis. Oke. Crista facialis. Terus di sini juga kalian bisa menemukan ini namanya foramen infraorbitalis. Foramen infraorbitalis. Jadi kalian udah belajar dua foramen di lateral. Yang di atas kemarin supraorbitalis, yang sini infraorbitalis. Nah, di infraorbitalis itu dalamnya membentuk kanal. Kanal kan seperti pipa. Jadi kalau kalian lihat tembus gini. Nah, ini pipanya ini baru disebut kanalis infraorbitalis. Kanalis infraorbitalis. Jadi ini pipa ini. Kanalis infraorbitalis. Terus itu udah di os maksila. Kita lanjut di os premaksila di sini. Premaksila sebelum maksila. Premaksila. Di os premaksila itu ada dua prosesus. Jadi kalau kalian belajar prosesus itu dari mana di mana. Oke. Prosesus itu dari mana di mana. Dua prosesus. Pertama prosesus dari palatinus. Nah, di antara os incisivus. Berarti namanya prosesus palatinus os incisivus. Di sini letaknya. Sini. Oke, di palatina dan di os incisivus. Jadi di sini. Nah, satu lagi ada juga prosesus nasalis osis incisivus. Berarti prosesnya dari nasal sini. Nah, letaknya di os incisivus. Ini. Jadi ini prosesus nasalis osis incisivus. Jadi kan di antara nasal sama os incisivus. Jadi osis itu biasanya letaknya di mana? Osis incisivus. Berarti letaknya di os incisivus di sini. Prosesus nasalis osis incisivus sama prosesus palatinus osis incisivus. Sebenarnya ada tiga kalau kalian harus hafalin. Ada tiga prosesus. Jadi segitiga ini, yang miring, yang di ujung, sama yang tegak. Oke? Yang miring, yang di ujung, sama yang tegak. Yang miring tadi apa? Prosesus nasalis osis incisivus. Nasalis osis incisivus. Yang satunya palatina sama incisivus namanya Prosesus palatina osis incisivus. Jadi nasalis osis incisivus, palatinus osis incisivus. Satunya lagi ada lagi kan di antara palatina sama maksila. Namanya prosesus palatinus osis maxilla. Ini. Oke, tiga. Terus itu udah di os premaksila. Di sini os premaksila. Lanjut ke os lakrimal. Ini enggak terlalu kelihatan. Os lakrimal ini. Di os lakrimal biasanya kita bahasnya di cavum orbitanya. Oke. Nah, pertama ada bentukan bulat-bulat di bawah. Ingat bubble-bubble namanya bula. Nah, letaknya di os lakrimal namanya bula lacrimalis. Sini. Bula lacrimalis. Jadi kalau kalian rasakan itu kayak ada bubble-bubblenya. Kayak ada bulat-bulatnya. Bula lacrimalis. Terus ada juga lubang ini. Kalau ada legok terus ada lubangnya, ditunjuk gini, namanya fossa saggi lacrimalis. Jadi di cavum orbita ada lubangnya ini. Kelihatan lubangnya? Kelihatan? Enggak kelihatan. Hilang ini. Fossa saggi lacrimalis ada lubangnya. Oke. Kalau bubble di bawah bula lacrimal. Tapi kalau legok ada lubangnya. Fossa saggi lacrimalis. Nah, terus ada juga di sini. Sini. Nanti juga ada kayak benjolan tapi bukan benjolan sih, legok. Namanya fossa glandula lacrimal. Fossa Glandula lacrimal. Jadi sebenarnya di sini itu ada glandula lacrimal buat mensekresikan air mata di sini. Fossa glandula lacrimal. Jadi kalau di bawah bula lacrimal, kalau di tengah ada bolongannya fossa saggi lacrimalis, ada bolongannya fossa saggi. Terus kalau di atas itu baru fossa glandula lacrimal. Di atas, bawah sama media tengah. Itu di os lacrimal. Lanjut kita di os zygomaticus.
Nah, kalau di os zygomaticus itu ada bentukan sudut. Namanya AZ arcus zygomaticus. AZ arcus zygomaticus, bentuk sudut kayak anak panah. Iya. Arcus zygomaticus, kelihatan? Arcus zygomaticus. Arcus zygomaticus. Arcus zygomaticus. Tapi kalau anjing spesialnya apa? Istimewanya apa? Tidak terbentuk sempurna. Jadi kalau di anjing ininya nggak ada. Oh. Ininya nggak ada. Jadi kalau kalian taruh di sana. Di belakang. Asisten. Makasih ya. Kembaran. Iya, bagus sekali. Nah, kalau anjing ininya nggak terbentuk sempurna. Jadi kalau kalian lihat anjing berkelahi terus sampai kena ini bisa keluar matanya. Gantung. Soalnya nggak ada pelindungnya. Terus ini os zygomaticus. Ada dua, ada yang vertikal sama yang horizontal. Vertikal sama horizontal dibagi menjadi dua. Yang ini kalian lihat garisnya, hitam ini udah digarisin. Oke. Bagi menjadi dua. Depan, belakang, atas, bawah. Kelihatan kan garisnya? Kita bahas yang di vertikal dulu. Di vertikal itu ada os frontal di sini kan? Nah, kalian ingat prosesus dari mana ke mana? Berarti kalau dari mana? Di sini dari frontalis di os zygomaticus. Berarti namanya prosesus frontalis osis zygomaticus. Di sini. Prosesus frontalis osis zygomaticus. Prosesus frontalis osis zygomaticus. Ya, kalau kalian ingat osisnya aja, berarti kalian tinggal cari prosesnya aja kayak gitu. Jadi kalau kalian orientasinya di tengah, pasti zygomaticus, osis zygomaticus kayak gitu. Kalian tinggal cari pasangannya antara ke kanan atau ke atas. Oke. Nah, kalau di atas berarti osisnya kan di frontalis. Namanya prosesus zygomaticus osis frontalis. Prosesus zygomaticus osis frontalis di sini di atas. Oh, berarti tadi yang Frontalis osis zygomaticus itu yang di bawah. itu di bawah. Oh iya, kebalikannya aja. Dari kebalikannya kalau di atas prosesus zygomaticus osis frontalis. Biasanya soalnya gimana, Pak? Kalau soalnya biasanya ada angka di sini. Berarti itu di bawah. Nah, di bawah. Tapi kalau di atas berarti di sini. Tips and trick angka kan. Kalian kan kalau ujian praktikum kayak gini. Nah, nanti ditempelkan kayak gini. Jadi tips and triknya itu kayak gini. Berarti itu pasti kayak postur. Tapi kalau ada bendera terus ditajamnya gini, berarti foramen. Lubang-lubang pokoknya. Kayak gitu. Oke. Lanjut. Kalau ditaruh ke dalam bukan kanalisnya. Foramen, biasanya foramen. Tapi kalau kanalis biasanya dari medial, ya mungkin juga bendera kayak gini. Bendera kayak gini. Tapi di dalam. Oke. Oke. Lanjut. Tadi kan yang vertikal udah. Lanjut ke yang horizontal. Ingat yang kalau di tengah ini zygomaticus. Berarti kalau di sini berarti prosesus temporalis osis zygomaticus. Jadi prosesnya dari temporal kan di sini ke sini. Berarti di sini prosesus temporalis osis zygomaticus. Prosesus temporalis osis zygomaticus ini. Temporalis osis zygomaticus. Lawannya yang di belakang ini garisnya, lawannya di sini. Prosesnya dari zygomaticus. Osis temporalis. Letaknya di temporal, berarti prosesus Zygomaticus osis temporalis. Jadi kalian kalau masih susah dari mana ke mana, kan masih bingung kayak dari mana, nyata kalian nganggapnya dari mana itu di sini, kan salah, harusnya di sini. Kalian ingat aja osisnya, jadi letaknya, osis itu letak. Berarti kalau di tengah osis zygomaticus, oke? Osis zygomaticus, jadi di tengah ini osis zygomaticus. Berarti kalau tunjuknya di sini atau di sini, kalian jawab dulu osis zygomaticus. Tinggal kalian cari itu vertikal atau horizontal. Nah, pasangannya itu apa yang vertikal, apa yang horizontal. Kalau horizontal pasangannya Temporal. tapi kalau yang vertikal pasangannya Frontal. itu bisa. Tapi terserah sih kalian gimana kalau ngapalin. Oke. Terus lanjut kita ke os palatina. Ini cetak atau langit-langit.
Di os palatina itu ada foramen. Foramennya kecil tapi namanya besar. Namanya foramen palatinus majus. Foramen palatinus majus ini. Kecil ini foramen palatinus majus. Palatinus majus. Ini juga ada. Nih, foramen palatinus majus. Kelihatan? Foramen palatinus majus. Jadi kalau nanti pulang ujian terus ada benderanya gini, berarti foramennya. Oke. Tips and trick. Foramen palatinus majus. Terus ada juga ini. Ada legok. Legok. Tadi kalian ke belakang, ini ada fossa. Kita legok. Namanya fossa pterigo palatina. Fossa pterigo palatina karena diantara pterigoideus sama palatina. Pterigo palatina. Sini. Pterigo palatina. Yang dalam ini fossa. Kamu ingat fossa berarti legok, oke? Fossa pterigo palatina. Terus di fossa ini kalian lihat ada lubang. Lihat nggak? Sorry. Enggak. Di terawang. Mana sih? Kelihatan nggak? Tahu. Mungkin di sini nggak ada sih. Ada. Tak lubangin gini ya. Nanti kan masuk. Nah ini. Oh iya. Mana lihat? Jadi ada lubang. Kalian percaya aja ada lubang kayak gini. Oke. Sugesti. Ada lubang di sini. Namanya foramen apa? Speno palatina. Foramen speno palatina itu lanjutan dari canalis infraorbitalis sebenarnya. Dari canalis kan dari sini. Nah, lanjut ke medial, akhirnya itu di sini, speno palatina. Foramen speno palatina. Fossanya tadi namanya fossa pterigo palatina. Foramennya foramen speno palatina. Terus tadi udah tak bahas di sini namanya processus palatinus osis maxilla. Jadi processus di palatina di antara palatina dan maxilla. Processus palatina osis maxilla yang tegaknya. Terus lanjut kita ke os pterigoideus. Nih, di os pterigoideus itu bentukan sayap. Ingat sayap berarti alae. Ini alae. Jadi kalau nomornya di sini terus ada bentukan titik-titik berarti alae pterigoideus. Alae pterigoideus. Jadi jangan lupa osnya, os pterigoideus. Os pterigoideus. Nih. Terus yang besar membentuk sayap. Ini kayak sayap kan? Anggap aja sayap. Oke. Terus ujungnya itu bentuk processus. Namanya tetap dari osnya processus pterigoideus. Ini. Processus pterigoideus. Sayapnya alae pterigoideus, pinggirannya processus pterigoideus. Ini. Lanjut ke ada lagi os yang di tengah tadi apa? Os vomer. Os vomer selalu di tengah. Lanjut kita ke os turbinatum. Jadi di nasal itu ada juga os-osnya. Jadi kan ini nasal, cavum nasi. Nah, di dalamnya itu ada ossa turbinatum. Ossa turbinatum ini. Ossa turbinatum ini fungsinya buat mengontrol udara, pendingin, penghangat. Pendingin, penghangat TAC. Nah, fungsinya buat apa? Itu untuk menstabilkan antara udara dalam yang hangat sama udara luar yang dingin. Nah, kenapa? Karena di sini kalian lihat banyak pembuluh darahnya. Jadi ketika ada pembuluh darah nanti melepaskan panas untuk memanaskan udara gitu. Turbinatum. Nih. Nah, di os turbinatum dikenal dengan nama bentukan konke. Koncae. Nah, ada 3 konke. Namanya itu mudah dari atas, tengah dan bawah. Kalau di atas di sini namanya konke nasalis dorsalis. Konke nasalis dorsalis yang paling atas. Kelihatan cuma tanganmu, Kak. Iya. Oke, kelihatan. Iya. Konke nasalis dorsalis. Terus yang paling besar di tengah namanya konke nasalis medialis. Medialis di tengah. Konke nasalis medialis. Terus ada juga sebenarnya di bawah di sini namanya konke nasalis ventralis. Konke nasalis ventralis di sini. Terus di antara konke tersebut ada celah
Celah itu namanya meatus. Celah ada 3 celah, 4 sih sebenarnya 4. Yang pertama antara dorsalis conche nasalis dorsalis dengan palatus nasalis os nasal namanya conche meatus nasi dorsalis. Meatus nasi dorsalis. Jadi kalau conche kalian bilang nasalis. Tapi kalau meatus nasi. Oke. Conche nasalis, meatus nasi. Meatus nasi dorsalis. Tapi kalau bentukannya Y ini bukan Y, oke, namanya meatus nasi medialis. Meatus nasi medialis. Meatus nasi medialis. Di antara conche medialis dan dorsalis. Terus juga ada di bawah sini. Jadi celah namanya meatus nasi ventralis di bawah. Meatus nasi ventralis. Meatus nasi ventralis. Tadi namanya 3 conche nasalis dorsalis, conche nasalis medialis, conche nasalis ventralis. Itu ada juga 3 celah conche meatus nasi dorsalis, meatus nasi medialis, meatus nasi ventralis. Tambah juga meatus keempat itu di semua conche dengan septum nasi. Namanya meatus nasi komunis. Meatus nasi komunis ini. Mana sih Kak? Jadi kan ini septum nasi di antara semua conche. Jadi di sini. Oke. Meatus nasi komunis. Jadi kalian bayangin bulat terus ada septumnya. Nah, celahnya di sini. Meatus nasi. Oke. Terus udah itu di os turbinatum. Lanjut kita di os mandibula. Di os mandibula. Di os mandibula itu ada ini 2 ini buat persendian. 3 bentukan gunung, lembah, gunung lagi. Yang pertama bulat. Ingat bulat-bulat kayak kemarin bawah kondilus. Letaknya di mandibula. Berarti namanya kondilus mandibulae. Kondilus mandibulae. Jadi bulat. Terus ini ada juga kayak bentukan tajam namanya prosesus coronoideus. Prosesus coronoideus ini. Coronoideus. Oke. Terus di antara kondilus dan proses coronoideus itu ada celah ini namanya incisura mandibulae. Jadi ada 2 nama, incisura intercondylaris atau incisura mandibulae atau intercondylaris atau Kalau misalnya dijawab incisura mandibulae gitu aja nggak Nggak apa-apa. Soalnya di sini itu lebih ke mandibula. Incisura mandibulae. Kalian manut vocab. Terus kalau di depan itu ada bentukan kayak air terjun. Sulcus myeloioideus. Sulcus myeloioideus. Karena ada lidah terus ditekan, nanti membentuk bentukan. Ya ini kayak pelurutan nih lah. Jadi kan ada 2 sebenarnya. Jadi membentuk kayak sulcus gitu. Jadi sulcus. Jadi kayak anggap aja kayak air terjun sulcus. Sulcus myeloioideus. Nih, karena ada lidah. Tapi kalau lawannya di sini berbentuk seperti angulus, angulus mandibulae. Bentuk sudut. Jadi angulus mandibulae ini kan bentuk Bukan sudut. angulus, sulcus sih. Oh, sulcus. Jadi sininya bener. Sama aja kan di sini letaknya. Ini loh. Sulcus